Kita semua ingin hidup yang lebih baik. Kita ingin sukses, bahagia, dan mencapai impian kita. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar percaya bahwa itu mungkin? Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar menghambat diri sendiri, hanya karena asumsi yang kita tanam dalam pikiran? Law of Assumption adalah prinsip yang sederhana, tetapi sangat kuat. Hukum ini menyatakan bahwa realitas yang kita alami hanyalah hasil dari asumsi yang kita buat tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak layak mendapatkan hal-hal baik, maka itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu mengasumsikan bahwa kamu sudah sukses, bahwa impianmu sudah terwujud, dan bahwa segala sesuatu berpihak kepadamu, maka realitas akan menyesuaikan diri dengan keyakinan tersebut. Mungkin kamu pernah mendengar tentang Law of Attraction, hukum tarik-menarik yang menyatakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan. Namun, Law of Assumption jauh lebih mendalam. Ini bukan hanya tentang menarik sesuatu ke dalam hidupmu, tetapi benar-benar mengubah identitas dan keyakinanmu dari dalam. Law of Assumption mengajarkan bahwa kamu tidak perlu menunggu atau berharap sesuatu akan terjadi. Sebaliknya, kamu langsung mengasumsikan bahwa itu sudah menjadi bagian dari dirimu, dan dunia akan merespons asumsi itu dengan cara yang luar biasa. Pikirkan tentang ini. Seseorang yang percaya dirinya gagal akan bertindak, berbicara, dan membuat keputusan yang mencerminkan keyakinan itu. Akhirnya, dia benar-benar mengalami kegagalan. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa dia sudah berhasil, meskipun secara fisik dia belum melihat hasilnya, akan mengambil tindakan yang mencerminkan keberhasilan itu. Dan dunia di sekitarnya akan mulai menyesuaikan diri dengan keyakinannya. Ada satu cerita inspiratif yang sering digunakan untuk menggambarkan kekuatan Law of Assumption. Seorang pria bernama Neville Goddard, seorang pengajar terkenal dalam bidang ini, pernah menceritakan bagaimana dia berhasil mendapatkan perjalanan pulang ke Barbados tanpa uang sepeser pun, hanya dengan mengasumsikan bahwa dia sudah berada di sana. Dia tidak meminta, tidak memohon, tidak meragukan. Dia hanya berdiam diri, membayangkan dirinya sudah pulang, merasakan bagaimana rasanya berada di rumah, dan benar-benar mempercayainya. Tak lama setelah itu, dia menerima tiket pesawat secara gratis. Sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi mungkin hanya karena dia mengubah asumsinya. Ini adalah contoh nyata bagaimana pikiran dan keyakinan kita membentuk realitas. Banyak orang telah membuktikan bahwa ketika mereka berhenti mengasumsikan kegagalan dan mulai mengasumsikan kesuksesan, hidup mereka berubah secara dramatis. Ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan impian, memperbaiki hubungan, sembuh dari penyakit, dan bahkan keluar dari kondisi finansial yang sulit, hanya dengan mengubah cara mereka berpikir. Sekarang, pikirkan tentang dirimu sendiri. Apa yang selama ini kamu asumsikan tentang hidupmu? Apakah kamu selalu merasa tidak cukup baik? Apakah kamu sering mengatakan dalam hati bahwa hidup ini sulit? Bahwa kamu tidak pernah beruntung? Bahwa impianmu terlalu jauh untuk dicapai? Jika ya, maka tidak heran jika realitas yang kamu alami mencerminkan asumsi-asumsi itu. Tapi ada kabar baik. Kamu bisa mengubahnya. Law of Assumption tidak membedakan siapa yang menggunakannya. Tidak peduli dari mana kamu berasal, berapa usiamu, atau dalam situasi apapun kamu berada sekarang. Begitu kamu mulai mengubah asumsimu, hidupmu juga akan berubah. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas lebih dalam selanjutnya. Cara menggunakan Law of Assumption. Langkah 1. Sadari asumsimu. Sebelum kamu bisa mengubah hidupmu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyadari apa yang selama ini kamu asumsikan tentang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan keyakinan yang tertanam begitu dalam sehingga kita bahkan tidak menyadarinya. Keyakinan ini membentuk cara kita bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan setiap hari. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mengasumsikan diri sebagai seseorang yang sukses atau sebagai seseorang yang selalu gagal? Apakah kamu merasa bahwa segala sesuatu mungkin bagi dirimu,
Atau kamu selalu melihat keterbatasan di mana-mana? Jika kamu secara tidak sadar mengasumsikan kegagalan, maka setiap tindakanmu akan mencerminkan keyakinan itu. Kamu mungkin sering menunda pekerjaan, takut mencoba hal baru, atau merasa bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan membuahkan hasil. Bahkan sebelum mencoba, kamu sudah merasa bahwa hasil akhirnya tidak akan sesuai harapan. Misalnya, seseorang yang ingin membangun bisnis mungkin berkata dalam hati, "Aku tidak berbakat dalam bisnis." Atau seseorang yang ingin sukses dalam karir mungkin terus-menerus merasa bahwa dia tidak cukup pintar atau beruntung untuk naik jabatan. Tanpa disadari, mereka telah menciptakan batasan dalam pikirannya sendiri. Ada banyak pola pikir yang bisa menghambat kita tanpa kita sadari. Beberapa di antaranya adalah, "Aku selalu gagal, jadi tidak ada gunanya mencoba lagi. Orang-orang sukses itu berbeda dariku, aku tidak bisa seperti mereka. Aku tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup beruntung. Aku harus melihat hasil dulu baru bisa percaya bahwa aku bisa berhasil. Hidup memang sulit, aku hanya bisa menerima apa adanya." Jika kamu sering mengatakan hal-hal seperti ini dalam hati, maka inilah saatnya untuk mulai menyadari bahwa asumsi-asumsi ini yang membuat hidupmu tetap seperti sekarang. Bukan dunia luar yang menghambatmu, tapi caramu berpikir tentang dirimu sendiri. Namun, kabar baiknya adalah kamu tidak perlu terjebak dalam asumsi yang salah. Begitu kamu menyadari bahwa kamu selama ini mengasumsikan kegagalan atau keterbatasan, kamu bisa mulai mengubahnya. Perubahan tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Mulailah dengan mengamati pikiranmu setiap hari. Setiap kali kamu merasa ragu, takut, atau tidak percaya diri, tanyakan pada dirimu sendiri, asumsi apa yang sedang aku buat saat ini? Jika asumsi itu negatif, sadarilah bahwa itu hanyalah pola pikir lama yang bisa diubah. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Begitu kamu sadar akan asumsi-asumsi yang selama ini membentuk hidupmu, kamu bisa mulai menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih mendukung impian dan tujuanmu. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana caranya mengubah asumsi negatif menjadi positif. Langkah 2, ubah asumsimu. Setelah kamu menyadari asumsi-asumsi yang selama ini membentuk hidupmu, langkah selanjutnya adalah menggantinya dengan asumsi yang lebih positif dan mendukung impianmu. Ingat, realitas hanyalah cerminan dari apa yang kamu asumsikan tentang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Jika kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus mengubah asumsimu terlebih dahulu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kamu bisa menghilangkan keyakinan lama yang sudah begitu tertanam dan menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan? Ada 2 teknik yang sangat efektif untuk melakukan ini, afirmasi dan scripting. Bagaimana mengubah keyakinan negatif ke positif? Perubahan dimulai dari keputusan. Kamu harus benar-benar memutuskan bahwa mulai saat ini, kamu tidak lagi mengizinkan asumsi negatif mengendalikan hidupmu. Setiap kali kamu menyadari pikiran negatif muncul, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Tantang dan gantilah dengan sesuatu yang lebih positif. Misalnya, jika selama ini kamu selalu berpikir, "Aku tidak pernah beruntung," ubahlah menjadi, "Aku selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat." Jika kamu sering merasa, "Aku tidak cukup pintar," ubahlah menjadi, "Aku belajar dan berkembang setiap hari." Jika kamu percaya, "Aku sulit mendapatkan uang," ubahlah menjadi, "Rezeki datang dengan mudah dan tanpa usaha keras." Perubahan ini mungkin terasa tidak masuk akal di awal, tapi ingat, asumsi yang lama juga terbentuk karena kamu terus-menerus mempercayainya. Dengan mengganti asumsi lama dengan yang baru secara konsisten, lama-kelamaan pikiranmu akan menerimanya sebagai kenyataan. Cara menggunakan teknik afirmasi. Afirmasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mengubah keyakinan negatif. Afirmasi adalah kalimat positif yang kamu ucapkan berulang-ulang sampai itu tertanam dalam pikiran bawah sadarmu. Berikut beberapa contoh afirmasi yang bisa kamu gunakan. Aku adalah pribadi yang sukses dan berkelimpahan. Segala sesuatu dalam hidupku berjalan dengan sempurna.
Aku menarik kebahagiaan, kekayaan, dan keberhasilan dengan mudah. Semua yang aku butuhkan sudah ada dalam diriku sekarang. Afirmasi akan lebih efektif jika kamu mengatakannya dengan penuh perasaan dan keyakinan. Jangan hanya mengucapkannya seperti membaca daftar belanjaan. Rasakan setiap kata yang kamu ucapkan. Gunakan afirmasi setiap pagi setelah bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Waktu-waktu ini adalah saat pikiran bawah sadar lebih terbuka untuk menerima sugesti. Jika memungkinkan, ucapkan afirmasimu sambil melihat cermin dan menatap matamu sendiri. Ini akan memperkuat keyakinan baru yang sedang kamu bangun. Cara menggunakan teknik scripting. Scripting adalah teknik di mana kamu menulis kehidupan yang kamu inginkan seolah-olah itu sudah terjadi. Cara kerjanya mirip dengan menulis jurnal, tetapi dengan pendekatan yang lebih terarah. Caranya sangat sederhana. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk menulis di sebuah buku catatan atau di aplikasi jurnal digital. Tulislah bagaimana hidupmu yang ideal dengan detail seolah-olah kamu sudah menjalaninya sekarang. Misalnya, aku sangat bersyukur karena hari ini aku mendapatkan proyek besar yang sudah lama aku impikan. Semua berjalan dengan lancar, dan aku merasa sangat percaya diri. Aku melihat saldo rekeningku bertambah, dan aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari kesuksesanku. Aku menikmati setiap momen dalam hidupku dengan penuh kebahagiaan. Saat menulis, rasakan emosinya. Bayangkan bagaimana perasaanmu jika semua yang kamu tulis benar-benar menjadi kenyataan. Semakin kamu bisa membayangkan dan merasakannya, semakin kuat pengaruhnya pada pikiran bawah sadar. Banyak orang yang berhasil mengubah hidup mereka hanya dengan menulis realitas yang mereka inginkan setiap hari. Mereka tidak hanya menuliskannya sekali lalu melupakannya, tetapi mereka menjadikannya kebiasaan. Dengan terus melakukan scripting, pikiranmu akan mulai menerima apa yang kamu tulis sebagai kebenaran, dan dunia luar akan mulai menyesuaikan diri dengan asumsi barumu. Mulailah dari sekarang. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk mulai mengubah asumsimu. Lakukan sekarang. Pilih 1 atau 2 afirmasi yang sesuai dengan tujuanmu dan ulangi setiap hari. Mulailah menulis kehidupan impianmu seolah-olah itu sudah terjadi. Jangan ragu atau merasa aneh. Ini adalah bagian dari proses membentuk realitas baru. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana bertindak seolah-olah keinginanmu sudah menjadi kenyataan, sehingga asumsi barumu semakin kuat dan semakin cepat menjadi realitas. Langkah 3. Bertindak seperti sudah terjadi. Sekarang setelah kamu menyadari asumsimu dan mulai mengubahnya dengan afirmasi serta scripting, langkah berikutnya adalah bertindak seolah-olah keinginanmu sudah menjadi kenyataan. Ini adalah bagian paling krusial dalam Law of Assumption. Banyak orang berhenti di tahap afirmasi dan scripting, tetapi mereka lupa bahwa tindakan dan perasaan yang selaras dengan asumsi baru sangat penting untuk mewujudkan realitas yang diinginkan. Bertindak seolah-olah bukan berarti berpura-pura atau berbohong pada diri sendiri, melainkan mengondisikan diri untuk benar-benar merasa dan berperilaku seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang diinginkan. Jika kamu bisa benar-benar hidup dalam asumsi baru itu, dunia luar akan mulai mencerminkan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Rahasia visualisasi efektif. Salah satu alat terkuat dalam Law of Assumption adalah visualisasi. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi yang kuat dan kenyataan. Jika kamu bisa melihat, merasakan, dan mengalami keinginanmu dalam pikiran dengan jelas, maka itu akan mulai tercermin dalam kehidupan nyata. Agar visualisasi efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Gunakan indera seutuhnya. Jangan hanya membayangkan gambaran statis. Hidupkan visualisasi dengan detail yang kaya. Dengar suara di sekitarmu, rasakan tekstur benda yang kamu sentuh, hirup aroma di udara, bahkan perhatikan suhu di lingkungan sekitarmu. Semakin detail, semakin kuat efeknya. Lihat dari perspektif orang pertama. Jangan melihat dirimu dalam visualisasi seperti menonton film, tetapi alami itu dari perspektif orang pertama. Jika kamu membayangkan dirimu berhasil dalam karir, bayangkan bagaimana rasanya duduk di kursi kerja impianmu, mengetik di laptopmu,
atau menerima pujian dari kolega. Tambahkan emosi. Ini adalah bagian paling penting. Kamu harus benar-benar merasakan emosi dari pengalaman yang kamu visualisasikan. Jika kamu ingin kekayaan, bagaimana perasaanmu saat melihat saldo rekening yang besar? Jika kamu menginginkan cinta, bagaimana rasanya dicintai sepenuh hati? Konsistensi. Lakukan visualisasi setiap hari, terutama sebelum tidur atau saat bangun tidur. Ini adalah saat di mana pikiran bawah sadar paling reseptif terhadap sugesti. Teknik Feeling It Real ala Neville Goddard. Neville Goddard, seorang tokoh utama dalam Law of Assumption, mengajarkan bahwa kunci utama untuk mengubah realitas adalah dengan merasakan keinginanmu seolah-olah sudah terjadi. Teknik ini dikenal sebagai Feeling It Real. Menurut Goddard, dunia luar hanyalah refleksi dari apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu ingin sesuatu terjadi dalam hidupmu, maka kamu harus merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa syukur seolah-olah keinginan itu sudah menjadi kenyataan sekarang juga. Berikut cara menerapkan Feeling It Real. 1. Pilih momen kemenangan. Pilih satu momen sederhana yang menandakan bahwa keinginanmu sudah terwujud. Misalnya, jika kamu ingin sukses dalam karir, bayangkan diri kamu sedang menerima ucapan selamat dari rekan kerja atau menandatangani kontrak besar. Jika kamu ingin hubungan yang harmonis, bayangkan momen ketika pasanganmu tersenyum penuh cinta kepadamu. 2. Rasakan sepenuh hati. Jangan hanya membayangkan, tetapi benar-benar masuki perasaan itu. Rasakan kegembiraan, kebanggaan, dan kepuasan seolah-olah itu sedang terjadi sekarang. 3. Gunakan SATS, State Akin to Sleep. Lakukan teknik ini dalam kondisi relaksasi mendalam, terutama sebelum tidur. Saat pikiran mulai masuk ke kondisi setengah sadar, visualisasi dan emosi yang kamu rasakan akan tertanam lebih dalam di pikiran bawah sadar. 4. Tinggalkan realitas lama. Setelah kamu keluar dari sesi visualisasi, jangan kembali pada pola pikir lama yang penuh keraguan dan ketakutan. Hidupkan emosi yang baru kamu rasakan sepanjang hari. Berjalanlah, berbicara, dan berpikir seperti seseorang yang sudah memiliki keinginan itu. Menjadi versi baru dari dirimu. Bertindak seolah-olah bukan hanya tentang berpikir atau membayangkan, tetapi benar-benar menjadi versi baru dari dirimu. Jika kamu ingin menjadi sukses, berpakaianlah seperti orang sukses, berbicaralah dengan percaya diri, dan ambil tindakan seolah-olah kamu sudah sukses. Jika kamu ingin menjadi sehat, mulai lakukan kebiasaan sehat seolah-olah tubuhmu sudah ideal. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana versi diriku yang sudah berhasil akan bertindak dalam situasi ini? Lalu lakukanlah. Dunia luar akan mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik-teknik praktis yang bisa kamu gunakan untuk semakin mempercepat manifestasi asumsimu ke dalam realitas. Mental diet. Jaga pikiran dari asumsi negatif. Bayangkan jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja, kamu harus menjaga pola makan, menghindari junk food, dan memilih makanan yang bernutrisi. Nah, hal yang sama berlaku untuk pikiranmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu dengan Law of Assumption, maka kamu harus mulai menerapkan mental diet. Sebuah latihan untuk menjaga pikiranmu dari asumsi negatif yang bisa menghambat manifestasi keinginanmu. Apa itu mental diet? Mental diet adalah proses sadar untuk memilih hanya pikiran yang mendukung tujuan dan asumsimu, sambil menolak atau mengganti pikiran yang bertentangan dengan apa yang ingin kamu capai. Ini bukan hanya sekadar berpikir positif, tetapi benar-benar memfilter apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Neville Goddard sendiri berkata bahwa jika kamu bisa menjaga mental diet selama sehari penuh, tanpa membiarkan pikiran negatif mendominasi, kamu akan mulai melihat perubahan nyata dalam hidupmu. Mengapa mental diet penting? 1. Pikiran adalah energi yang menarik realitas. Apa yang kamu pikirkan secara dominan akan menciptakan keadaan hidupmu. Jika kamu terus-menerus berpikir bahwa kamu gagal, sulit sukses, atau selalu sial, maka itulah yang akan terjadi. Sebaliknya,
Jika kamu mengasumsikan bahwa segalanya selalu berjalan sesuai keinginanmu, maka hidup akan mulai mencerminkan keyakinan tersebut. 2. Pikiran negatif melemahkan asumsi baru. Katakanlah kamu sedang membangun asumsi bahwa kamu adalah orang yang sukses. Namun, jika setiap hari kamu masih membiarkan pikiran seperti, "Aku tidak cukup pintar," atau "orang-orang lebih berbakat dariku," berulang-ulang dalam benakmu, maka asumsimu tidak akan pernah benar-benar mengakar. 3. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pikiranmu. Jika kamu ingin hidup yang lebih baik, mulailah dengan mengganti kebiasaan berpikirmu. Apa yang kamu konsumsi secara mental sama pentingnya dengan apa yang kamu konsumsi secara fisik. Cara menerapkan mental diet. 1. Sadarilah pola pikiranmu. Sebelum kamu bisa mengontrol pikiranmu, kamu harus terlebih dahulu menyadari bagaimana cara berpikirmu saat ini. Perhatikan bagaimana reaksi otomatismu terhadap situasi sehari-hari. Apakah kamu sering mengeluh? Apakah kamu cepat pesimis? Apakah kamu sering berpikir bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi? 2. Gunakan metode stop replace. Setiap kali pikiran negatif muncul, segera hentikan dan ganti dengan asumsi baru yang mendukung keinginanmu. Contoh, "Aku tidak cukup baik," ganti dengan, "Aku selalu berkembang dan bertumbuh." "Aku selalu gagal dalam bisnis," ganti dengan, "Kesuksesan adalah sesuatu yang alami bagiku." 3. Jangan bereaksi secara negatif terhadap hal-hal di sekitarmu. Terkadang, dunia luar akan mencoba menguji asumsi barumu. Mungkin seseorang mengkritikmu, atau ada kejadian yang tampaknya berlawanan dengan keinginanmu. Jangan biarkan dirimu langsung bereaksi negatif. Sebaliknya, tetaplah tenang dan pertahankan asumsi bahwa segalanya masih berjalan sesuai keinginanmu. 4. Kurangi paparan terhadap negativitas. Hindari konsumsi informasi atau lingkungan yang bisa memperkuat asumsi negatif. Kurangi membaca berita yang memicu kecemasan, menjauh dari orang-orang yang selalu pesimis, dan batasi obrolan yang penuh keluhan. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan pikiran positifmu. 5. Latih diri untuk mengulang afirmasi positif. Agar mental diet berhasil, isi pikiranmu dengan afirmasi yang kuat dan positif. Setiap kali ada ruang kosong di pikiranmu, isi dengan afirmasi seperti, "Aku layak mendapatkan hal-hal baik. Segalanya selalu berpihak padaku. Keberhasilan adalah bagian dari diriku." Dengan terus mengulangi kalimat-kalimat ini, kamu sedang melatih pikiran bawah sadarmu untuk menerima mereka sebagai kebenaran. 6. Jalani hari dengan kesadaran penuh. Jangan biarkan pikiranmu berjalan autopilot. Mulai sekarang, jadilah orang yang sadar akan setiap pikiran yang kamu miliki. Jika ada pikiran negatif muncul, jangan biarkan ia berkembang. Ubah atau abaikan sebelum ia mulai mengakar dalam dirimu. Tantangan 7 hari mental diet. Coba lakukan latihan ini selama 7 hari berturut-turut. Hari 1. Sadarilah setiap pikiran negatif yang muncul dan catat. Hari 2. Mulai gunakan metode stop replace. Hari 3. Perhatikan bagaimana lingkungan memengaruhi pikiranmu. Hari 4. Kurangi konsumsi informasi yang memperburuk asumsi negatif. Hari 5. Ulangi afirmasi positif secara konsisten. Hari 6. Jangan bereaksi negatif terhadap situasi luar. Hari 7. Evaluasi perubahan yang terjadi dalam dirimu. Jika kamu bisa menjaga pola pikir seperti ini selama 1 minggu penuh, kamu akan mulai merasakan perbedaan yang luar biasa dalam hidupmu. Ingat, mental diet bukan hanya latihan sesaat. Ini adalah cara hidup baru yang akan membawamu menuju kehidupan yang lebih baik. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik revision. Bagaimana kamu bisa mengubah pengalaman masa lalu dalam pikiranmu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Revision teknik. Ubah masa lalu dalam pikiran. Kita sering menganggap bahwa masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Namun, menurut konsep Law of Assumption, masa lalu sebenarnya hanya sekumpulan memori yang tersimpan dalam pikiran kita, dan memori ini bisa direvisi. Teknik ini disebut revision teknik,
sebuah metode yang diajarkan oleh Neville Goddard untuk mengubah pengalaman masa lalu dalam pikiran kita agar tidak lagi menjadi penghambat di masa depan. Mengapa masa lalu bisa diubah? Setiap kejadian dalam hidup kita hanya memiliki efek sejauh yang kita izinkan. Jika kita terus-menerus mengingat suatu kejadian dengan emosi negatif, maka kejadian tersebut tetap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Sebaliknya, jika kita mengganti cara kita mengingatnya dengan versi yang lebih positif, maka kita akan menciptakan realitas baru yang lebih mendukung kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terus hidup berdasarkan trauma, kegagalan, atau rasa sakit dari masa lalu. Tanpa disadari, mereka mengulang-ulang cerita lama dalam pikiran mereka dan membiarkan pengalaman itu mendikte kehidupan mereka saat ini. Dengan revision teknik, kita tidak hanya melepaskan beban masa lalu, tetapi juga mengubah jalannya kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara melakukan revision teknik? 1. Pilih momen yang ingin direvisi. Ingat kembali kejadian tertentu di masa lalu yang terasa negatif atau yang membuatmu merasa tidak berdaya. Mungkin itu adalah momen ketika kamu gagal dalam sesuatu, mengalami penolakan, atau mendengar kata-kata yang membuatmu merasa rendah diri. 2. Masuk ke dalam keadaan relaks. Untuk membuat revisi ini bekerja dengan maksimal, kamu harus berada dalam kondisi yang tenang. Duduk dengan nyaman, tarik napas dalam, dan relaksasikan tubuhmu. Waktu terbaik untuk melakukan teknik ini adalah sebelum tidur, saat pikiran bawah sadarmu lebih mudah menerima sugesti. 3. Putar kembali kejadian itu dalam pikiranmu. Tutup matamu dan bayangkan ulang kejadian tersebut. Namun, kali ini, ubah detailnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jika dalam kejadian aslinya kamu gagal, bayangkan bahwa kamu justru berhasil. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitimu, bayangkan mereka mengatakan sesuatu yang mendukung dan membangun dirimu. 4. Rasakan seolah itu nyata. Rahasia dari revisi yang efektif adalah merasakan hasil barunya dengan penuh keyakinan. Jangan hanya melihat gambarnya di kepala, tetapi benar-benar rasakan emosinya. Jika kamu merevisi momen kegagalan menjadi keberhasilan, rasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang muncul seolah kejadian itu benar-benar terjadi. 5. Ulangi secara konsisten. Lakukan latihan ini setiap malam sebelum tidur. Semakin sering kamu mengulang revisi ini, semakin besar kemungkinan pikiran bawah sadarmu menerima versi baru dari kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu, kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara kamu berpikir dan bertindak di kehidupan nyata. Contoh penerapan revision teknik. Mengubah kenangan kegagalan. Katakanlah kamu pernah gagal dalam wawancara kerja dan sampai sekarang masih merasa tidak cukup baik. Dengan teknik revisi, bayangkan bahwa wawancara itu berjalan lancar, kamu menjawab dengan percaya diri, dan pewawancara tersenyum puas. Rasakan bagaimana perasaan percaya diri itu mulai tumbuh dalam dirimu. Mengubah kenangan penolakan. Jika kamu pernah mengalami penolakan dalam hubungan, ubah skenario di kepalamu. Bayangkan bahwa orang tersebut menerima dan menghargaimu, atau bahkan lebih baik lagi, bayangkan bahwa kamu merasa cukup dan bahagia tanpa validasi dari siapapun. Mengubah kenangan masa kecil yang menyakitkan. Jika kamu pernah mendengar perkataan negatif dari orang tua atau guru, ubah skenario itu dalam pikiranmu. Bayangkan mereka justru memberikan pujian dan dukungan kepadamu. Ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan meningkatkan rasa percaya dirimu. Apa yang terjadi setelah revisi? Ketika kamu mulai mengganti kenangan lama dengan versi yang lebih positif, kamu akan melihat perubahan dalam kehidupan nyata. Kamu mungkin mulai merasa lebih percaya diri, lebih mudah menarik peluang, atau bahkan bertemu dengan orang-orang yang lebih suportif. Neville Goddard mengajarkan bahwa ketika kita merevisi sesuatu dalam pikiran kita sebenarnya mengubah jalur waktu kita sendiri. Kita tidak hanya memengaruhi cara kita melihat masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik SATS, State Akin to Sleep, sebuah metode visualisasi yang dilakukan sebelum tidur untuk mempercepat manifestasi keinginanmu. SATS, State Akin to Sleep,
Teknik visualisasi sebelum tidur. Salah satu teknik paling ampuh dalam Law of Assumption adalah SATS, State Akin to Sleep. Teknik ini diajarkan oleh Neville Goddard sebagai cara untuk menanamkan keinginan ke dalam pikiran bawah sadar. Dengan melakukan visualisasi dalam keadaan antara sadar dan tidur, kita bisa mempercepat manifestasi realitas yang kita inginkan. Apa itu SATS? SATS adalah kondisi relaksasi mendalam yang mirip dengan keadaan setengah tidur. Ini adalah momen ketika otak berada dalam gelombang alfa atau theta, yaitu kondisi yang ideal untuk mengakses pikiran bawah sadar. Dalam kondisi ini, batas antara imajinasi dan kenyataan mulai memudar, sehingga asumsi yang kita tanamkan akan lebih mudah diterima sebagai kebenaran oleh pikiran bawah sadar. Neville Goddard percaya bahwa apapun yang kita asumsikan sebagai nyata sebelum tidur, akan diwujudkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, SATS adalah teknik yang sangat kuat untuk mempercepat perubahan dalam hidup, baik itu dalam hal karir, kesehatan, hubungan, atau keuangan. Bagaimana cara melakukan SATS? 1. Pilih keinginan yang ingin dimanifestasikan. Sebelum tidur, tentukan satu hal yang benar-benar kamu inginkan. Pastikan keinginan itu spesifik dan jelas, misalnya, mendapatkan pekerjaan impian, memiliki hubungan yang bahagia, atau mencapai keberlimpahan finansial. 2. Cari posisi yang nyaman. Berbaringlah dengan santai di tempat tidur atau duduk dengan posisi yang nyaman. Relaksasikan tubuhmu dan lepaskan ketegangan. 3. Masuk ke keadaan relaksasi mendalam. Pejamkan matamu dan fokus pada pernapasan. Biarkan tubuhmu mulai rileks secara perlahan. Rasakan ketenangan menyelimuti dirimu. Kamu bisa menggunakan teknik pernapasan lambat atau mendengarkan suara alam untuk membantu mencapai kondisi ini. 4. Mulai visualisasi dengan jelas dan nyata. Bayangkan skenario yang menunjukkan bahwa keinginanmu sudah terwujud. Jangan hanya melihat gambarnya, tetapi benar-benar masuk ke dalam pengalaman itu. Misalnya, jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan impian, bayangkan dirimu sudah bekerja di kantor yang kamu inginkan, merasakan kegembiraan saat menerima gaji pertama, atau mendengar suara atasan yang memuji kinerjamu. 5. Gunakan semua indera dalam visualisasi. Rasakan, dengarkan, dan alami visualisasi tersebut seolah-olah itu nyata. Jika kamu memvisualisasikan diri sedang mengendarai mobil impian, bayangkan bagaimana suara mesinnya, rasakan genggaman tangan di setir, dan hirup aroma interior mobil tersebut. 6. Rasakan emosinya seolah itu sudah terjadi. Kunci utama dalam SATS bukan hanya melihat gambarnya, tetapi benar-benar merasakan emosi seolah-olah keinginanmu sudah terwujud. Jika kamu ingin memiliki hubungan yang bahagia, rasakan kehangatan dan cinta dari pasanganmu. Jika kamu ingin menjadi kaya, rasakan kepuasan dan rasa syukur memiliki kebebasan finansial. 7. Tetap dalam kondisi ini sampai tertidur. Biarkan visualisasi ini berlangsung sampai kamu tertidur. Jika kamu tetap dalam perasaan dan keyakinan ini saat tidur, pikiran bawah sadar akan mulai menerima asumsi ini sebagai realitas. Mengapa SATS begitu kuat? 1. Pikiran bawah sadar lebih terbuka sebelum tidur. Dalam kondisi antara sadar dan tidur, pikiran logis kita melemah, sehingga pikiran bawah sadar lebih mudah menerima sugesti baru tanpa ada perlawanan dari keraguan atau ketakutan. 2. Membantu menghapus asumsi lama yang negatif. Jika selama ini kita memiliki asumsi bahwa kita tidak cukup baik, tidak layak sukses, atau selalu mengalami kesulitan, SATS bisa menjadi cara untuk menggantikan pola pikir lama dengan asumsi baru yang lebih positif. 3. Membantu manifestasi lebih cepat. Ketika kita mengulang skenario sukses setiap malam sebelum tidur, pikiran bawah sadar akan mulai mencari cara untuk mewujudkan pengalaman tersebut dalam kehidupan nyata. Ini adalah prinsip dasar dari Law of Assumption. Contoh penerapan SATS. Karir dan keuangan. Jika kamu ingin sukses dalam karir, bayangkan dirimu sudah mencapai posisi yang diinginkan. Rasakan bagaimana orang-orang menghormatimu, bagaimana gaji besar masuk ke rekeningmu, dan bagaimana kamu menjalani hidup yang nyaman. Hubungan. Jika kamu ingin memiliki hubungan yang harmonis, visualisasikan dirimu dan pasangan dalam kondisi bahagia.
Rasakan kebersamaan, kedekatan, dan cinta yang mendalam. Kesehatan. Jika kamu ingin sembuh dari penyakit atau merasa lebih bugar, bayangkan dirimu dalam kondisi sehat. Rasakan energi mengalir dalam tubuhmu, lihat dirimu tersenyum penuh kebahagiaan, dan dengarkan pujian orang lain tentang betapa segarnya kamu. Kesalahan yang harus dihindari dalam SATS. 1. Menggunakan SATS dengan perasaan ragu-ragu. Jika kamu masih merasa bahwa visualisasi ini tidak mungkin terjadi, maka SATS tidak akan bekerja dengan baik. Kamu harus benar-benar masuk ke dalam emosi seolah itu sudah terjadi. 2. Memikirkan bagaimana hal itu akan terjadi. Jangan fokus pada bagaimana keinginanmu akan terwujud. Tugasmu bukan mencari cara, tetapi hanya meyakini bahwa itu sudah terjadi. Pikiran bawah sadar akan menemukan jalannya sendiri. 3. Tidak konsisten dalam melakukannya. SATS bukan sesuatu yang dilakukan sekali lalu ditinggalkan. Untuk hasil maksimal, lakukan setiap malam sebelum tidur sampai kamu mulai melihat perubahan dalam kehidupan nyata. Neville Goddard berkata, "As you fall asleep, assume the feeling of the wish fulfilled." Artinya, saat kamu tertidur, pegang perasaan bahwa keinginanmu sudah terwujud. Dengan begitu, Law of Assumption akan bekerja dengan lebih cepat untuk membawamu menuju realitas yang kamu inginkan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas teknik living in the end, sebuah konsep yang akan mengajarkan bagaimana kita bisa menjalani hidup seolah-olah keinginan kita sudah menjadi kenyataan. Afirmasi kuat. Ucapan harian untuk mengubah realitas. Afirmasi adalah salah satu teknik paling efektif dalam Law of Assumption untuk mengubah cara berpikir dan menciptakan realitas yang diinginkan. Dengan mengulang afirmasi yang kuat secara konsisten, pikiran bawah sadar mulai menerima keyakinan baru sebagai kebenaran. Ini berarti kamu tidak hanya mengubah pikiran, tetapi juga energi dan tindakanmu akan mulai selaras dengan asumsi barumu. Mengapa afirmasi sangat kuat? 1. Mengubah pola pikir negatif ke positif. Setiap hari kita memiliki ribuan pikiran, dan sayangnya, banyak dari mereka bersifat negatif. Afirmasi membantu mengarahkan ulang pikiran kita ke jalur yang lebih positif dan produktif. 2. Memprogram pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Semakin sering kamu mengulang afirmasi, semakin dalam afirmasi itu tertanam dalam pikiran bawah sadar, mengubah identitas dan realitasmu. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mengulang afirmasi yang memperkuat kepercayaan diri, kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang lebih sukses, lebih kuat, dan lebih percaya diri dalam mencapai tujuanmu. 4. Menarik keinginanmu dengan lebih cepat. Dengan asumsi yang kuat dan konsisten, realitas mulai menyesuaikan diri dengan pikiran dan perasaanmu. Afirmasi bertindak sebagai katalis dalam proses manifestasi. Cara menggunakan afirmasi dengan efektif. 1. Gunakan kalimat positif di waktu yang tepat. Gunakan kata-kata dalam bentuk sudah terjadi. Contoh, saya adalah orang yang sukses. Saya sudah mencapai semua impian saya. Jangan gunakan, saya ingin sukses, karena itu menunjukkan masih ada jarak antara kamu dan kesuksesan. 2. Ulangi dengan keyakinan dan emosi. Afirmasi bukan sekadar kata-kata, tetapi harus diucapkan dengan perasaan. Bayangkan dan rasakan bahwa afirmasi itu benar saat kamu mengatakannya. 3. Gunakan di momen-momen kritis. Saat bangun tidur, pikiran bawah sadar lebih terbuka di pagi hari. Sebelum tidur, pikiran bawah sadar menyerap lebih banyak informasi sebelum tidur. Saat menghadapi tantangan, gunakan afirmasi untuk menggantikan pikiran negatif saat muncul. 4. Kombinasikan dengan teknik lain. Gunakan afirmasi saat melakukan visualisasi, living in the end. Ucapkan afirmasi sambil menulisnya dalam jurnal, scripting. Gunakan mirror affirmations, mengatakan afirmasi di depan cermin. Contoh afirmasi untuk berbagai aspek hidup. 1. Afirmasi untuk kesuksesan dan kekayaan. Saya selalu berada di jalur kesuksesan. Uang mengalir dengan mudah dan melimpah ke dalam hidup saya.
Setiap hari saya semakin sukses dalam bisnis dan karir saya. Saya adalah magnet kekayaan dan kemakmuran. 2. Afirmasi untuk kepercayaan diri dan harga diri. Saya adalah pribadi yang kuat dan percaya diri. Saya mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Saya layak mendapatkan semua kebaikan dalam hidup. Saya memiliki kendali penuh atas pikiran dan perasaan saya. 3. Afirmasi untuk cinta dan hubungan yang harmonis. Saya layak mendapatkan cinta yang luar biasa. Hubungan saya penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan mendukung saya. Saya sudah memiliki hubungan yang sempurna dan harmonis. 4. Afirmasi untuk kesehatan dan kebugaran. Setiap sel dalam tubuh saya dipenuhi dengan kesehatan dan energi. Saya merasakan kebugaran dan vitalitas dalam tubuh saya setiap hari. Saya mencintai dan merawat tubuh saya dengan penuh perhatian. Kesehatan saya semakin baik setiap hari. 5. Afirmasi untuk kedamaian dan kebahagiaan. Saya hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan setiap saat. Saya memilih untuk fokus pada hal-hal yang membuat saya bahagia. Saya bersyukur atas setiap pengalaman dalam hidup saya. Hidup saya penuh dengan keberlimpahan dan kebahagiaan. Latihan praktis untuk mempercepat hasil afirmasi. Rekaman afirmasi. Rekam suara afirmasi kamu sendiri dan dengarkan setiap hari, terutama sebelum tidur. Tulis Oktober 20 afirmasi setiap hari. Menulis afirmasi di jurnal dapat memperkuat efeknya dalam pikiran bawah sadar. Gunakan teknik 3-6-9. Tulis afirmasi 3 kali di pagi hari, 6 kali di siang hari, dan 9 kali di malam hari. Teknik ini dipercaya mempercepat manifestasi karena meningkatkan fokus dan intensitas afirmasi. Buat vision board dengan afirmasi. Tulis afirmasi di vision board dan tempelkan di tempat yang sering kamu lihat. Dengan menggunakan afirmasi secara konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan besar dalam hidupmu. Jangan hanya mengatakannya, tetapi percaya dan rasakan setiap kata yang kamu ucapkan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kisah nyata studi kasus tentang orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka dengan Law of Assumption. Kisah nyata dan studi kasus. Bukti nyata kekuatan Law of Assumption. Sepanjang sejarah, banyak orang yang berhasil mengubah hidup mereka dengan menerapkan Law of Assumption. Mereka tidak sekadar berharap atau menunggu keajaiban terjadi, tetapi mereka mengasumsikan bahwa impian mereka sudah menjadi kenyataan. Hasilnya, hidup mereka benar-benar berubah sesuai dengan asumsi yang mereka tanamkan. Berikut adalah beberapa kisah inspiratif dari berbagai bidang yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan asumsi dalam membentuk realitas. 1. Dari bangkrut menjadi miliarder. Kisah seorang pengusaha sukses. John, nama samaran, adalah seorang pebisnis yang pernah mengalami kebangkrutan besar. Perusahaannya runtuh, utang menumpuk, dan dia hampir kehilangan segalanya. Pada titik terendah dalam hidupnya, ia menemukan konsep Law of Assumption. Alih-alih terus merasa dirinya gagal, ia mulai mengasumsikan bahwa ia sudah sukses. Setiap hari, ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya adalah seorang pebisnis yang sukses. Saya selalu membuat keputusan yang menguntungkan." Ia mulai bertindak sesuai dengan asumsi barunya, berpakaian seperti pengusaha sukses, berbicara dengan percaya diri, dan mencari peluang tanpa rasa takut. Dalam waktu 2 tahun, ia membangun kembali bisnisnya dari nol dan menjadi miliarder. Yang berubah bukan hanya strategi bisnisnya, tetapi juga keyakinannya tentang dirinya sendiri. 2. Mengubah hidup dalam 30 hari. Kisah seorang karyawan yang mendapatkan promosi. Lisa adalah seorang karyawan biasa yang merasa bahwa ia tidak dihargai di tempat kerja. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras tetapi tidak pernah mendapat promosi. Setelah mempelajari Law of Assumption, ia menyadari bahwa selama ini ia mengasumsikan dirinya sebagai seseorang yang tidak cukup layak untuk naik jabatan. Ia lalu mulai mengubah asumsi tersebut. Setiap hari, sebelum tidur,
Ia menggunakan teknik SATS dan membayangkan dirinya menerima promosi. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Saya dihargai dan diakui di tempat kerja. Saya sudah mendapatkan posisi yang saya inginkan." Hasilnya, dalam waktu 1 bulan, ia mendapat promosi yang selama ini ia impikan. Tanpa melakukan hal yang drastis, hanya dengan mengubah pola pikirnya, ia menarik peluang yang sebelumnya terasa mustahil. 3. Menemukan cinta sejati. Kisah perubahan dalam hubungan. David selalu merasa bahwa ia tidak beruntung dalam cinta. Setiap hubungannya selalu berakhir dengan kegagalan, dan ia mulai percaya bahwa ia tidak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Namun, setelah mempraktikkan Law of Assumption, ia menyadari bahwa selama ini ia mengasumsikan bahwa dirinya tidak layak dicintai. Ia kemudian mengubah pola pikirnya. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Saya adalah pribadi yang menarik dan penuh kasih sayang. Hubungan saya penuh dengan kebahagiaan dan cinta." Bukan hanya itu, ia mulai bertindak seolah-olah sudah memiliki hubungan yang sempurna. Ia merawat dirinya dengan lebih baik, membangun kebiasaan positif, dan memancarkan energi orang yang dicintai. Dalam waktu 6 bulan, ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar cocok dengannya. Sekarang, mereka menjalani hubungan yang bahagia dan harmonis, sesuatu yang dulu terasa mustahil baginya. 4. Menyembuhkan diri sendiri. Perubahan kesehatan yang luar biasa. Sophie didiagnosis dengan penyakit kronis yang membuatnya harus mengonsumsi obat sepanjang hidupnya. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan sembuh sangat kecil. Namun, Sophie menolak untuk menerima asumsi bahwa dirinya akan sakit selamanya. Ia mulai mengubah cara berpikirnya dengan berkata, "Tubuh saya sehat dan kuat. Setiap sel dalam tubuh saya berfungsi dengan sempurna." Ia mulai menggunakan teknik revision, membayangkan bahwa dokter memberinya kabar baik. Setiap hari, ia hidup dalam keadaan seolah-olah sudah sembuh. Secara bertahap, tubuhnya mulai merespons. Dalam beberapa bulan, kondisinya membaik, dan akhirnya, ia tidak lagi membutuhkan obat. Dokternya pun terkejut dengan kesembuhan yang terjadi. Ini bukan sekadar keajaiban, tetapi bukti bahwa asumsi yang kuat dapat mempengaruhi bahkan kondisi fisik seseorang. Kesimpulan, hidupmu berubah saat asumsimu berubah. Kisah-kisah di atas adalah bukti nyata bahwa Law of Assumption benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Mereka yang sukses bukanlah orang yang hanya berharap atau berdoa tanpa keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengasumsikan bahwa impian mereka sudah menjadi kenyataan. Jika mereka bisa melakukannya, kamu juga bisa. Apapun yang kamu inginkan dalam hidup, kesuksesan, kesehatan, cinta, kebahagiaan, semuanya sudah ada dalam genggamanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengubah asumsi, bertindak sesuai dengan asumsi itu, dan percaya bahwa alam semesta akan menyesuaikan realitasmu sesuai dengan keyakinanmu. Hidupmu bisa berubah dalam 30 hari jika kamu benar-benar berkomitmen untuk mengubah cara berpikirmu. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan keyakinan yang membatasi diri mereka, tanpa menyadari bahwa perubahan tidak selalu harus memakan waktu lama. Dengan menerapkan Law of Assumption secara konsisten, kamu bisa melihat hasil yang luar biasa hanya dalam waktu 1 bulan. Hari pertama dimulai dengan kesadaran. Perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Apakah kamu sering mengatakan bahwa kamu sulit sukses? Bahwa hidupmu penuh dengan masalah? Mulai sekarang, hentikan kebiasaan itu. Gantilah setiap pikiran negatif dengan asumsi baru yang lebih mendukung. Ucapkan dalam hati, "Saya selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Kesuksesan datang dengan mudah kepada saya." Atau, "Saya layak mendapatkan kebahagiaan dan kelimpahan." Dalam minggu pertama, kamu akan mulai merasakan perubahan kecil. Mungkin kamu merasa lebih percaya diri, atau mungkin ada peluang baru yang muncul tanpa kamu duga. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari asumsi yang mulai mengubah energimu. Saat kamu yakin bahwa hidupmu penuh dengan keberlimpahan, alam semesta mulai menyesuaikan realitasmu untuk mencerminkan keyakinan itu. Di minggu kedua, mulai terapkan teknik visualisasi sebelum tidur.
Sebelum kamu tertidur, bayangkan dirimu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Rasakan emosi seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Jangan hanya melihat gambarnya, tetapi masuk ke dalamnya, seolah-olah kamu benar-benar mengalaminya. Teknik ini akan mempercepat perubahan dalam pikiran bawah sadarmu. Pada minggu ketiga, tantang dirimu untuk bertindak seperti versi terbaik dari dirimu. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, bagaimana cara berpakaimu? Bagaimana caramu berbicara? Bagaimana sikapmu saat menghadapi masalah? Lakukan semua itu, meskipun awalnya terasa canggung. Kuncinya adalah bertindak seolah-olah kamu sudah memiliki kehidupan yang kamu inginkan. Di minggu terakhir, kamu akan mulai melihat hasil yang nyata. Orang-orang mungkin mulai memperlakukanmu dengan lebih hormat. Peluang yang sebelumnya tampak sulit kini terasa lebih mudah diraih. Kamu akan merasakan pergeseran dalam energimu, dan kamu mulai menyadari bahwa perubahan dalam hidupmu sebenarnya hanyalah hasil dari perubahan dalam dirimu sendiri. Jika dalam 30 hari ini kamu bisa mengubah cara berpikirmu, bayangkan apa yang bisa terjadi dalam 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan. Kunci utama adalah konsistensi. Jangan kembali ke pola lama. Terus asumsikan yang terbaik, dan hidupmu akan berkembang sesuai dengan keyakinan yang kamu tanamkan. Keraguan dan ketakutan adalah dua hambatan terbesar yang sering menghalangi seseorang untuk mengubah hidupnya. Saat kamu mulai menerapkan law of assumption, pasti akan ada momen di mana kamu meragukan apakah ini benar-benar berhasil. Pikiran lama akan mencoba menarikmu kembali ke pola keyakinan lama. Namun, ketahuilah bahwa ini hanyalah ilusi dari pikiran bawah sadarmu yang terbiasa dengan asumsi lama. Ketakutan biasanya muncul karena kita terlalu fokus pada apa yang bisa salah. Kita membayangkan kegagalan sebelum mencoba, membayangkan penolakan sebelum bertindak. Padahal, apa yang kita asumsikan akan menjadi kenyataan. Jika kamu terus mengasumsikan bahwa sesuatu tidak akan berhasil, maka itulah yang akan terjadi. Tapi jika kamu berani mengubah asumsi itu, realitasmu juga akan berubah. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi keraguan adalah dengan membangun bukti kecil setiap hari. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Misalnya, asumsikan bahwa hari ini kamu akan mendapatkan kabar baik. Asumsikan bahwa orang-orang akan memperlakukanmu dengan ramah. Perhatikan bagaimana dunia merespons perubahan asumsimu. Ketika kamu mulai melihat bukti-bukti kecil ini, kepercayaanmu akan semakin kuat. Jangan biarkan pikiran negatif mengambil alih. Jika kamu mulai meragukan dirimu, segera ubah fokus. Katakan dalam hati, "Semua sudah bekerja dengan sempurna untuk saya," atau "Saya sudah berada di jalur yang benar." Ingat, bukan realitas yang perlu berubah terlebih dahulu agar kamu percaya. Justru keyakinanmu yang harus berubah dulu, dan realitas akan mengikuti. Salah satu teknik yang bisa membantumu menghadapi ketakutan adalah dengan bertanya, "Apa yang akan saya lakukan jika saya benar-benar yakin bahwa ini akan berhasil?" Dengan pertanyaan ini, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak keputusan yang kita tunda bukan karena kita tidak bisa, tetapi karena kita takut gagal. Ketika kamu berani melangkah dengan keyakinan penuh, alam semesta pun akan menyesuaikan jalannya. Ketakutan hanyalah bayangan. Ia tampak besar dalam pikiranmu, tetapi begitu kamu melangkah maju, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar dari ketakutan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kuncinya adalah terus bergerak. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Setiap hari, buatlah keputusan yang mencerminkan versi terbaik dari dirimu. Seiring waktu, ketakutan itu akan melemah, dan keyakinanmu akan semakin menguat. Banyak orang familiar dengan konsep fake it till you make it, yaitu berpura-pura sukses sampai akhirnya benar-benar sukses. Namun, ada perbedaan mendasar antara berpura-pura dan benar-benar mengasumsikan sesuatu sebagai kenyataan. Fake it berarti kamu masih merasa bahwa realitasmu berbeda dari yang kamu inginkan, tetapi kamu mencoba menutupi itu dengan tindakan luar. Sementara assume it till you become it adalah keyakinan penuh bahwa apa yang kamu inginkan sudah menjadi bagian dari dirimu, sehingga realitas pun harus menyesuaikan. Ketika seseorang fake it,
Mereka seringkali masih memiliki ketakutan dan keraguan di dalam diri mereka. Mereka berusaha tampil percaya diri, tetapi di dalam hati mereka tetap meragukan diri sendiri. Ini bisa menghasilkan hasil yang tidak konsisten, karena pikiran bawah sadar tetap beroperasi berdasarkan asumsi lama. Sehingga, meskipun seseorang berpakaian seperti orang sukses, berbicara seperti orang sukses, tetapi jika dalam hatinya masih merasa kurang layak, maka realitasnya tidak akan banyak berubah. Sebaliknya, assume it till you become it bukan tentang berpura-pura, tetapi tentang benar-benar menjadi seseorang yang sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Ini bukan hanya sekadar bertindak seperti versi terbaik dari dirimu, tetapi juga mempercayainya dengan sepenuh hati. Saat kamu mengasumsikan sesuatu sebagai kebenaran, pikiran bawah sadarmu menerima itu sebagai fakta dan mulai bekerja untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Perbedaan lainnya terletak pada perasaan yang muncul. Ketika kamu fake it, mungkin masih ada kecemasan dan ketakutan akan ketahuan bahwa kamu belum benar-benar mencapai yang kamu inginkan. Tapi ketika kamu assume it, kamu merasa damai, yakin, dan tenang karena kamu sudah tahu bahwa hal itu adalah bagian dari realitasmu. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena di dalam dirimu sudah ada keyakinan penuh bahwa semua sudah terjadi. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang diyakini sepenuh hati. Jika kamu berusaha meyakinkan diri sendiri sambil tetap merasa ragu, maka hasilnya akan berlawanan dengan yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu sepenuhnya assume it bahwa hal yang kamu inginkan sudah menjadi bagian dari hidupmu, kamu akan bertindak, berbicara, dan berpikir sesuai dengan realitas baru itu. Dan akhirnya, realitas pun akan menyesuaikan dengan asumsi barumu. Kunci dari perubahan bukanlah berpura-pura, tetapi benar-benar menerima dan meyakini bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu tidak hanya menarik realitas itu ke dalam hidupmu, tetapi juga tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu yang selalu selaras dengan apa yang kamu inginkan. Segala sesuatu yang telah kamu pelajari tentang Law of Assumption hanya akan berdampak jika kamu benar-benar menerapkannya. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena perubahan bisa dimulai sekarang juga. Yang kamu butuhkan hanyalah komitmen untuk mengubah cara berpikirmu dan tetap konsisten dalam keyakinan barumu. Langkah pertama adalah membuat keputusan. Keputusan bahwa mulai hari ini, kamu tidak lagi hidup berdasarkan keraguan, tetapi berdasarkan kepastian bahwa keinginanmu sudah menjadi realitas. Kamu harus bersedia meninggalkan pola pikir lama dan menggantinya dengan asumsi yang lebih baik tentang dirimu dan hidupmu. Selanjutnya, perhatikan setiap pikiran yang muncul di kepalamu. Jika kamu menyadari ada asumsi negatif yang masih mendominasi, jangan biarkan itu mengambil alih. Segera ubah dengan keyakinan yang lebih positif. Latih dirimu untuk hanya menerima pemikiran yang mendukung tujuanmu. Ini adalah inti dari mental diet. Hanya memberi makan pikiranmu dengan hal-hal yang membangun dan memperkuat keyakinan barumu. Gunakan afirmasi harian untuk memperkuat asumsi barumu. Pilih kata-kata yang menggambarkan kehidupan yang kamu inginkan dan ulangi dengan keyakinan penuh. Tidak cukup hanya mengucapkan afirmasi, kamu harus benar-benar merasakannya. Biarkan setiap kata menggema di dalam dirimu, seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran mutlak. Terapkan teknik living in the end. Jalani harimu dengan keyakinan bahwa semua yang kamu inginkan sudah terjadi. Bertindaklah seolah-olah kamu sudah memiliki hasil yang kamu inginkan. Bukan dalam arti berpura-pura, tetapi dengan membiarkan keyakinan itu membentuk caramu berbicara, berpikir, dan bertindak. Luangkan waktu setiap malam sebelum tidur untuk melakukan SATS, State Akin to Sleep. Ini adalah saat di mana pikiran bawah sadar paling mudah menerima sugesti. Bayangkan dirimu sudah mencapai apa yang kamu inginkan, rasakan kebahagiaannya, dan biarkan itu menjadi pengalaman nyata di dalam pikiranmu. Yang terakhir, jangan terlalu terpaku pada kapan dan bagaimana keinginanmu akan terwujud. Tugasmu bukan mencari tahu caranya, tetapi tetap berada dalam keadaan yakin. Percayalah bahwa realitas akan menyesuaikan dengan asumsi barumu. Semakin kamu menyerah pada ketakutan dan keraguan, semakin lama prosesnya.
Sebaliknya, semakin kamu percaya dan konsisten, semakin cepat perubahan itu terjadi. Mulai hari ini, buatlah keputusan untuk hidup dengan asumsi yang membangun. Jangan menunggu waktu yang lebih baik, karena saat terbaik untuk berubah adalah sekarang. Segala sesuatu yang telah kamu pelajari tentang Law of Assumption hanya akan berdampak jika kamu benar-benar menerapkannya. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena perubahan bisa dimulai sekarang juga. Yang kamu butuhkan hanyalah komitmen untuk mengubah cara berpikirmu dan tetap konsisten dalam keyakinan barumu. Langkah pertama adalah membuat keputusan. Keputusan bahwa mulai hari ini, kamu tidak lagi hidup berdasarkan keraguan, tetapi berdasarkan kepastian bahwa keinginanmu sudah menjadi realitas. Kamu harus bersedia meninggalkan pola pikir lama dan menggantinya dengan asumsi yang lebih baik tentang dirimu dan hidupmu. Selanjutnya, perhatikan setiap pikiran yang muncul di kepalamu. Jika kamu menyadari ada asumsi negatif yang masih mendominasi, jangan biarkan itu mengambil alih. Segera ubah dengan keyakinan yang lebih positif. Latih dirimu untuk hanya menerima pemikiran yang mendukung tujuanmu. Ini adalah inti dari mental diet. Hanya memberi makan pikiranmu dengan hal-hal yang membangun dan memperkuat keyakinan barumu. Gunakan afirmasi harian untuk memperkuat asumsi barumu. Pilih kata-kata yang menggambarkan kehidupan yang kamu inginkan dan ulangi dengan keyakinan penuh. Tidak cukup hanya mengucapkan afirmasi, kamu harus benar-benar merasakannya. Biarkan setiap kata menggema di dalam dirimu, seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran mutlak. Terapkan teknik living in the end. Jalani harimu dengan keyakinan bahwa semua yang kamu inginkan sudah terjadi. Bertindaklah seolah-olah kamu sudah memiliki hasil yang kamu inginkan. Bukan dalam arti berpura-pura, tetapi dengan membiarkan keyakinan itu membentuk caramu berbicara, berpikir, dan bertindak. Luangkan waktu setiap malam sebelum tidur untuk melakukan SATS, State Akin to Sleep. Ini adalah saat di mana pikiran bawah sadar paling mudah menerima sugesti. Bayangkan dirimu sudah mencapai apa yang kamu inginkan, rasakan kebahagiaannya, dan biarkan itu menjadi pengalaman nyata di dalam pikiranmu. Yang terakhir, jangan terlalu terpaku pada kapan dan bagaimana keinginanmu akan terwujud. Tugasmu bukan mencari tahu caranya, tetapi tetap berada dalam keadaan yakin. Percayalah bahwa realitas akan menyesuaikan dengan asumsi barumu. Semakin kamu menyerah pada ketakutan dan keraguan, semakin lama prosesnya. Sebaliknya, semakin kamu percaya dan konsisten, semakin cepat perubahan itu terjadi. Mulai hari ini, buatlah keputusan untuk hidup dengan asumsi yang membangun. Jangan menunggu waktu yang lebih baik, karena saat terbaik untuk berubah adalah sekarang.